Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang menantu yang durhaka kepada mertuanya sendiri, hingga tak sadar bahwa tindakannya menyebabkan maut pada sosok yang setiap hari mendoakannya dalam diam. Tapi lihatlah, bagaimana azab Allah menimpanya perlahan, dari malam-malam tanpa tidur hingga dihantui bayangan sang mertua di setiap sujudnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah sudut kota Bekasi, berdiri rumah sederhana milik pasangan lanjut usia, Pak Karta dan Bu Ranti. Rumah itu kecil, tapi selalu dipenuhi suara lantunan doa dan harapan. Bu Ranti, seorang guru ngaji yang lembut hati, tinggal bersama suaminya yang sudah renta. Putri semata wayangnya, Nisa, baru saja menikah dengan seorang pria bernama Damar. Damar, pemuda asal luar kota, awalnya tampak sopan dan penuh hormat. Namun setelah beberapa bulan tinggal serumah, topengnya mulai pudar. Suasana rumah yang tenang berubah menjadi tegang setiap kali Damar pulang kerja. Damar sering pulang dengan wajah masam dan napas bau alkohol. Ia mulai bicara kasar kepada Nisa, dan kadang mengacuhkan Pak Karta yang mencoba menegur. Bu Ranti yang bijak memilih diam, tapi hatinya mulai merasa resah. Ia selalu mendoakan agar menantunya diberi hidayah dan berubah. Namun Damar tak pernah tersentuh oleh lembutnya doa. Setiap malam, Bu Ranti menangis dalam diam di atas sajadah tuanya. Ia tahu badai besar akan segera datang, tapi belum tahu seberapa dahsyat. Suatu sore, Damar pulang dalam keadaan marah besar. Ia membanting pintu rumah hingga mengejutkan semua penghuni. Nisa mencoba menenangkan, tapi justru didorong hingga jatuh ke lantai. Pak Karta berdiri, menegur keras perbuatan Damar. Namun yang diterima justru ejekan dan tawa sinis dari sang menantu. "Jangan ikut campur, orang tua bau tanah," ucapnya dengan nada menghina. Bu Ranti hanya terdiam, tubuhnya gemetar menyaksikan kehancuran rumah tangga putrinya. Malam itu, hujan turun deras seolah menggambarkan duka dalam rumah itu. Bu Ranti duduk sendiri di dapur, menyiapkan makan malam yang tak tersentuh. Damar tertidur dalam mabuk, sementara Nisa mengusap luka di lengannya. Pak Karta menarik napas panjang, lalu berkata lirih kepada istrinya. "Seandainya kita bisa memisahkan Nisa dari orang itu," ujarnya penuh beban. Bu Ranti hanya menjawab dengan air mata yang menetes di pipi tuanya. Dalam hatinya, ia masih percaya bahwa Allah mampu membalikkan hati manusia. Esok harinya, Damar mulai menyebar fitnah kepada tetangga. Ia mengatakan bahwa mertuanya memprovokasi Nisa untuk menceraikannya. Beberapa tetangga mulai menjauh, percaya pada kebohongan Damar yang lihai bersandiwara. Bu Ranti memilih diam, menjaga kehormatan keluarga meski hatinya perih. Pak Karta jatuh sakit karena tekanan yang terus-menerus. Nisa terjebak di antara suaminya dan orang tuanya yang mulai kehilangan segalanya. Hari-hari terasa makin sempit di rumah kecil yang dulu penuh ketenangan. Tubuh Bu Ranti semakin melemah, namun ia tetap menjalankan ibadahnya dengan setia. Suatu malam, ia berdiri untuk sholat malam meski harus bersandar ke dinding. Sementara itu, Damar tertidur lelap setelah menghabiskan sebotol minuman keras. Pak Karta yang sedang berbaring hanya bisa menghela napas melihat istrinya yang masih tabah. Dalam sunyi, terdengar suara air mengalir dari kamar mandi. Bu Ranti sedang berwudhu, bersiap menghadap Rabbnya. Tapi sesuatu yang mengerikan sedang menanti tanpa ia sadari. Malam itu menjadi saksi bisu dari awal kehancuran yang sesungguhnya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras dari ruang tengah. "Kenapa lampu kamar mandi nyala terus? Bikin listrik mahal saja," teriak Damar yang baru bangun. Ia berjalan dengan langkah berat menuju kamar mandi. Tanpa melihat siapa di dalam, Damar menendang pintu dengan emosi. Pintu terbuka keras dan menghantam tubuh Bu Ranti yang sedang membungkuk. Kepalanya terbentur keras ke lantai, air masih mengalir dari kran yang terbuka. Damar terdiam,
Tubuhnya gemetar melihat mertuanya terkapar tak bergerak. Damar mundur perlahan, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka tendangannya menyebabkan mertuanya terjatuh begitu keras. Darah mengalir perlahan dari pelipis Bu Ranti, bercampur air wudhu yang masih mengalir. Bu, suara Damar lirih, namun tidak ada jawaban. Nisa yang mendengar suara keras dari kamar mandi segera berlari menghampiri. Ia menjerit histeris saat melihat ibunya tergeletak tak sadarkan diri. Pak Karta mencoba berdiri dari pembaringan, tapi tubuhnya terlalu lemah. Nisa mengguncang tubuh ibunya sambil menangis. "Ibu, bangun Bu." Tapi Bu Ranti tetap diam, matanya tertutup rapat. Damar hanya berdiri membeku, tak tahu harus berbuat apa. Nisa segera menelepon ambulans, suaranya parau dan tergesa-gesa. Beberapa tetangga berdatangan setelah mendengar keributan. Mereka menyaksikan Bu Ranti dibawa dengan tandu ke dalam mobil ambulans. Damar terus menunduk, menghindari tatapan warga yang mulai mencurigainya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Nisa dan keluarganya. Di rumah sakit, dokter keluar dari ruang IGD dengan wajah serius. "Kami sudah berusaha, tapi luka di kepala terlalu parah," ucapnya pelan. Dunia Nisa runtuh seketika, ia jatuh terduduk di lantai lorong rumah sakit. Pak Karta hanya bisa memeluk putrinya dengan sisa tenaga yang dimiliki. Damar tetap diam, matanya kosong, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Kematian Bu Ranti menyisakan luka yang tak terobati di hati semua orang yang mengenalnya. Jenazah Bu Ranti dibawa pulang ke rumah keesokan paginya. Warga desa mulai berdatangan, memenuhi halaman kecil rumah itu. Namun suasana tidak seperti biasa, bisik-bisik dan tatapan tajam menghiasi pelayat. "Katanya jatuh di kamar mandi, tapi kok aneh ya?" ujar seorang ibu pada temannya. Wajah Damar menjadi pusat perhatian, penuh kecurigaan dan tuduhan yang tak terucap. Nisa tidak berkata sepatah kata pun kepada suaminya. Ia hanya menangis di sudut ruangan, memeluk foto ibunya erat-erat. Setelah pemakaman, rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Pak Karta semakin sering termenung di kursi kayu di teras. Sementara itu, Damar mulai dihantui oleh perasaan bersalah yang membara. Setiap malam, suara hentakan pintu dan jeritan Nisa terngiang di kepalanya. Ia mulai bermimpi buruk, melihat Bu Ranti berdiri di kamar mandi, wajahnya penuh darah. "Kau tendang aku, saat aku bersuci," suara itu bergetar di dalam kepalanya. Damar terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Hari-hari berlalu tanpa sapaan antara Damar dan Nisa. Nisa lebih sering di kamar, menghindari suaminya. Pak Karta tidak pernah lagi menyebut nama Damar. Ia memutuskan untuk diam sepenuhnya, seolah menantunya tak lagi ada. Damar mencoba bicara, namun semua pintu hati telah tertutup. Ia merasa seperti mayat hidup di dalam rumah itu. Rumah yang dulu penuh zikir kini hanya berisi diam dan bayang-bayang dosa. Beberapa warga mulai membicarakan bahwa kematian Bu Ranti tidak wajar. Seorang tetangga yang sempat melihat lebam di pelipis almarhumah, membuka suara. "Mungkin ada kekerasan, kita tidak tahu," bisik seorang pria di warung kopi. Nama Damar mulai dibicarakan di setiap sudut RT, namun tanpa bukti. Polisi tidak bisa bertindak lebih jauh karena laporan resmi tak pernah dibuat. Tapi hukuman sosial mulai berlaku di lingkungan itu. Damar dijauhi, bahkan oleh anak-anak kecil yang biasa menyapanya dulu. Suatu malam Jumat, Damar mencoba datang ke masjid untuk sholat. Tapi saat ia duduk di saf belakang, beberapa jamaah langsung menoleh. Imam masjid menghentikan zikirnya, lalu menatap Damar dengan tatapan sendu. "Kalau tak bersuci dari dosa, untuk apa sujud di rumah Allah?" ucapnya tenang namun menusuk. Damar berdiri perlahan, lalu keluar dengan langkah lunglai. Di luar, hujan turun perlahan membasahi tubuhnya. Tapi dingin air hujan tak mampu membasuh dosanya yang terlanjur membekas. Kamar Bu Ranti dibiarkan tetap seperti saat terakhir ia tinggalkan. Sajadahnya masih tergelar, mukena dilipat rapi di atas lemari tua. Nisa membersihkannya setiap hari, namun tidak pernah masuk terlalu lama. Aroma kayu lawas dan minyak wangi masih melekat di udara. Damar pernah mencoba masuk diam-diam malam hari. Namun saat ia membuka pintu, udara terasa berat, membuat napasnya sesak. Ia langsung mundur, dan tak pernah lagi berani menyentuh kamar itu. Sejak hari itu, Damar mulai merasakan kejanggalan dalam hidupnya.
Lampu kamarnya sering berkedip sendiri saat tengah malam. Suara air keran mengalir terdengar dari kamar mandi, padahal tak ada siapapun. Pernah suatu malam, terdengar suara lirih membaca ayat suci dari dalam kamar Bu Ranti. Tapi saat Damar mendekat, suara itu menghilang. Ia berdiri di depan pintu kamar itu, tubuhnya menggigil hebat. Dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan hal biasa. Malam itu, Damar tertidur dengan perasaan gelisah yang tak berujung. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Ranti duduk di teras rumah. Wajahnya pucat, namun tetap tersenyum lembut. "Damar, jangan kau nodai air wudhu dengan kemarahan," ucapnya lirih. Tiba-tiba senyum itu berubah menjadi luka menganga di kepala. Wajah Bu Ranti menatapnya tajam, lalu berbalik dan berjalan menjauh ke dalam gelap. Damar terbangun dengan napas terengah-engah, dadanya sesak. Ketegangan di dalam rumah semakin memuncak. Nisa yang selama ini diam, mulai memberanikan diri berbicara. "Aku tahu apa yang kau lakukan malam itu," ucapnya tegas. Damar menoleh, matanya membulat kaget. "Aku tidak sengaja." "Tapi kau juga tidak pernah meminta maaf, bahkan pada kuburannya," balas Nisa sambil menahan air mata. Damar membalikkan badan, tak sanggup menatap istrinya. Rasa malu dan amarah pada dirinya sendiri saling menghantam di dalam dada. Beberapa hari kemudian, Damar mencoba melangkah ke pemakaman Bu Ranti. Namun saat hendak masuk, kakinya terasa berat seperti ditahan sesuatu. Angin bertiup kencang, dedaunan beterbangan tak menentu. Langkahnya gemetar, lututnya lemas, tapi ia terus memaksa masuk. Saat sampai di pusara, ia melihat nisan sederhana bertuliskan nama mertuanya. Ia berlutut dan mencoba mengucap maaf, namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinganya, "Allah melihat hati yang keras." Damar tak lagi bisa tidur tenang sejak malam itu. Setiap malam ia merasa diawasi, terutama saat berada di kamar mandi. Kadang saat ia berkaca, bayangannya tampak berbeda, tatapan mata yang tak ia kenal. Suatu malam, ia melihat sosok wanita duduk di ujung lorong rumah. Sosok itu memakai mukena putih, tubuhnya gemetar dalam doa. Damar berteriak dan lari keluar rumah, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Pak Karta hanya menatapnya dari dalam kamar, matanya penuh luka yang dalam. Keesokan harinya, Damar pergi ke masjid dengan langkah gontai. Ia membawa sedekah, menyerahkannya diam-diam ke kotak amal. Saat sholat dimulai, ia berdiri di saf paling belakang, menunduk dalam-dalam. Tangisnya pecah saat sujud pertama, dadanya terasa seperti diremas. Setelah sholat, ia duduk di pojok masjid dan membaca surat Yasin dengan suara bergetar. Beberapa jamaah mulai melihatnya dengan iba, tapi tak seorang pun menyapa. Ia tahu, perjalanan menuju ampunan baru saja dimulai. Malam itu, Nisa menemukan selembar surat di atas sajadah ibunya. Tulisan tangan itu bergetar, namun isinya penuh penyesalan. "Ibu, maafkan aku tak tahu kenapa amarahku begitu besar malam itu. Aku hanya ingin didengar, tapi malah membunuh suara yang paling lembut dalam hidupku." Surat itu ditandatangani tanpa nama, tapi Nisa tahu siapa penulisnya. Ia menangis sambil memeluk sajadah itu, suaranya pelan memanggil nama ibunya. Dan di luar kamar, Damar berdiri membisu, tak berani mengetuk, hanya menangis dalam diam. Kamar mandi menjadi tempat paling menyeramkan bagi Damar kini. Setiap kali ia membuka pintu, tercium aroma wangi air bunga yang aneh. Seringkali saat ia hendak berwudhu, air keran menyala sendiri. Suara berdesir seperti bisikan terdengar pelan, menyebut namanya. Di cermin, sesekali muncul bayangan putih yang menghilang sekejap mata. Hati Damar makin rapuh, pikirannya dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Namun ia tak bisa pergi, karena dosa itu mengikat langkahnya. Suatu malam, Damar bermimpi berada di sebuah lapangan luas. Di tengah lapangan itu, ia melihat Bu Ranti berdiri dengan pakaian putih bersih. Di tangannya terdapat tasbih yang berputar sendiri, suaranya seperti lonceng kecil. "Dosa menutup pintu rahmat," ucap Bu Ranti tanpa menoleh. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Damar merekah, menyeretnya ke dalam lubang gelap. Ia terbangun dengan jeritan panjang, tubuhnya penuh keringat dingin. Dari luar kamar, terdengar suara Pak Karta melantunkan ayat suci perlahan. Damar mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri.
Ia bicara sendiri, menyebut nama Bu Ranti di tengah malam. Nisa mendengar dari balik pintu kamar, namun tak berani masuk. Beberapa kali Damar terlihat duduk di halaman, memandangi langit tanpa berkedip. Wajahnya kusam, matanya cekung, tubuhnya kurus karena tak nafsu makan. Ia mulai menolak pergi bekerja, mengurung diri hampir setiap hari. Hanya suara azan yang kadang membuatnya tersadar dari lamunan panjang. Di kampung, gosip tentang Damar tak lagi terbendung. Ia dijuluki menantu pembawa sial oleh beberapa warga. Warung tempat biasa ia ngopi kini menolak melayani. Anak-anak takut ketika melihatnya berjalan lewat. Bahkan takmir masjid mulai menyindirnya dalam ceramah. Jangan jadi orang yang menghalangi wudhu orang lain, ucapnya suatu malam Jumat. Damar hanya bisa menunduk di pojok rumah, dihantui kata-kata yang terasa seperti cambuk. Malam Jumat yang sunyi, terdengar ketukan 3 kali di pintu depan. Damar yang sedang duduk sendiri di ruang tamu mendongak kaget. Ia melangkah pelan menuju pintu, namun saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Di lantai, terdapat setangkai bunga melati yang masih segar. Aroma wangi menusuk hidungnya, membuat tubuhnya merinding. Ia mundur perlahan, memejamkan mata sambil mengucap istighfar. Tapi suara lembut terdengar, doaku tak mati meski jasadku telah hilang. Pagi harinya, Damar memutuskan pergi ke pesantren terdekat. Ia berjalan kaki, membawa tas kecil dan mata yang sembab. Setibanya di sana, ia langsung bersujud di pelataran. Seorang ustadz tua menyambutnya dengan tatapan iba. Aku butuh bimbingan, ustadz, aku telah membunuh kebaikan, ucap Damar lirih. Ustadz itu hanya tersenyum pelan, lalu mengajaknya masuk. Di dalam ruangan kecil, Damar menangis sejadi-jadinya untuk pertama kali. Hari-hari Damar kini diisi dengan zikir dan membaca kitab. Ia menjauhi dunia luar, mencoba menata hatinya yang hancur. Namun setiap kali ia mengambil air wudhu, air matanya ikut mengalir. Setiap sujudnya disertai permohonan maaf yang tak pernah henti. Allah, izinkan aku menebus luka ini meski hanya dengan air mata, ucapnya lirih. Di malam-malam sepi, ia masih melihat sosok Bu Ranti dalam mimpi. Tapi kini, senyumnya perlahan berubah damai, seolah mengisyaratkan harapan. Suatu siang, Damar mendapat surat dari Nisa. Surat itu sederhana, namun penuh makna. Ayah jatuh sakit, ia memanggilmu. Tanpa pikir panjang, Damar pamit dari pesantren dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati Pak Karta terbaring lemah, tubuhnya mengecil. Di sampingnya, Nisa duduk sambil mengusap dahi sang ayah. Saat melihat Damar, Pak Karta mengangkat tangan dengan susah payah. Damar mendekat perlahan, lututnya gemetar melihat sosok ayah mertua yang hampir tak dikenalnya lagi. Pak Karta menatapnya, mata tuanya berair tapi tetap tajam. Kau datang juga, ucapnya pelan, seperti angin yang lemah. Damar berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan Pak Karta dengan hati yang bergetar. Maafkan aku, ayah, aku tidak bisa mengembalikan apapun. Pak Karta menarik napas panjang, lalu mengangguk kecil. Jaga Nisa, dan jangan pernah kau lupakan siapa yang kau tendang saat ia bersuci. Tak lama setelah Damar meminta maaf, Pak Karta menghembuskan napas terakhirnya. Nisa menjerit pelan, memeluk tubuh ayahnya yang mulai dingin. Damar hanya bisa menatap, matanya kosong tapi hatinya seolah direnggut. Ia merasa kehilangan sosok yang meski diam, selalu mengingatkan dalam tatapan. Jenazah Pak Karta dimandikan, dikafani, dan disyalatkan di masjid kecil dekat rumah. Warga mulai membuka kembali hatinya untuk keluarga itu, meski belum untuk Damar. Damar ikut mengangkat jenazah, langkahnya pelan seolah menanggung beban dunia. Saat tanah terakhir ditaburkan di atas liang lahat, langit mendung menggantung rendah. Damar masih berdiri di tepi kubur, tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Di telinganya, ia mendengar kembali suara Bu Ranti yang lirih. Setiap air wudhu yang jatuh ke lantai, menjadi saksi, suara itu seperti datang dari bawah tanah. Ia menunduk, air matanya jatuh membasahi tanah yang masih basah. Nisa menatap suaminya, tapi tidak berkata sepatah kata pun. Dunia terasa sunyi, namun hatinya penuh suara yang tidak pernah diam. Malam itu, Damar kembali ke rumah dan duduk di ruang tengah. Foto Bu Ranti dan Pak Karta diletakkan berdampingan di meja kecil.
Damar memandangi keduanya, berulang-ulang, seolah mencari wajahnya di dalam bingkai itu. Ia menghidupkan lampu kecil, lalu membuka Al-Quran yang dulu milik Bu Ranti. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran yang mulai menguning. Ayat pertama yang ia baca membuat dadanya bergetar keras. Ia menunduk, bersujud di atas sajadah tua yang dulu digunakan mertuanya. Damar bersujud lama, begitu lama hingga ia tak sadar air mata membasahi sajadah. Dalam hati, ia berkata, Allah, ampuni aku yang membunuh ketenangan rumah ini. Suara isak tangisnya menggema pelan di ruangan yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya meminta ampun, tapi menyerahkan dirinya sepenuhnya. Saat ia bangkit dari sujud, wajahnya terlihat seperti telah kembali dari peperangan batin. Ia mengambil tasbih lama Bu Ranti, menggenggamnya dengan erat. Doamu tidak mati, Bu? Sekarang biarkan aku melanjutkannya. Hari-hari berikutnya, Damar kembali ke pesantren dengan wajah berbeda. Ia membersihkan halaman, membantu anak-anak mengaji, dan ikut dalam kajian. Tak ada lagi sisa amarah dalam dirinya, yang tersisa hanya penyesalan yang dijadikan kekuatan. Ustadz yang dulu membimbingnya berkata, azab yang paling berat adalah azab hati. Damar mengangguk, mengerti makna itu dari setiap mimpi dan sunyi yang menimpanya. Ia mulai menulis kisah hidupnya di buku harian, bukan untuk dikenang, tapi agar tidak terulang. Di akhir setiap catatan, ia tulis satu kalimat, doa orang yang kita sakiti tak pernah hilang. Nisa memutuskan kembali tinggal di rumah orang tuanya. Rumah itu perlahan dibersihkan, dirapikan, dan kembali dipenuhi dengan suara Al-Quran. Damar membangun mushola kecil di halaman belakang sebagai bentuk penebusan. Setiap malam, ia duduk di sana, menghidupkan suasana yang dulu dipadamkannya sendiri. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi pintu yang dibanting. Hanya suara angin dan doa yang mengalun bersama bintang. Dan di mushola itu, Damar selalu duduk di saf pertama, paling dekat ke arah kiblat. Suatu malam, Damar menulis surat panjang kepada Bu Ranti. Ia tahu surat itu takkan pernah sampai, tapi ia tetap menuliskannya. Bu, jika air wudhu-mu dulu saksi, izinkan air mataku jadi penebus. Ia melipat surat itu dan meletakkannya di bawah sajadah tua milik Bu Ranti. Di luar, hujan turun pelan seperti ikut membaca bait-bait penyesalan. Damar tidak menangis malam itu, ia hanya tersenyum kecil dengan mata basah. Senyum orang yang akhirnya berdamai dengan luka yang ia ciptakan sendiri. Waktu terus berjalan, tapi kisah itu tetap hidup di hati orang-orang. Anak-anak yang mengaji di mushola kecil Damar sering bertanya, siapa yang bangun tempat ini? Ia hanya tersenyum dan menjawab, seseorang yang dulu lupa cara berterima kasih. Setiap malam Jumat, Damar mengirim doa untuk kedua mertuanya. Ia tidak pernah absen, bahkan saat hujan turun deras. Dalam doanya, ia tak pernah minta apapun, hanya berharap dimaafkan. Karena bagi Damar, ampunan bukan tentang layak, tapi tentang keberanian mengaku salah. Nisa suatu malam menemukan buku catatan milik Damar di rak mushola. Di halaman terakhir tertulis kalimat yang tak pernah ia ucapkan secara langsung. Jika aku bisa kembali ke malam itu, aku akan biarkan air wudhu itu selesai. Tapi waktu tak bisa diputar, hanya bisa ditebus dengan air mata. Nisa menutup buku itu dengan pelan, lalu memeluknya dengan hati yang mulai luluh. Ia tahu, penyesalan Damar bukan lagi sandiwara, tapi perjalanan yang panjang. Dan malam itu, ia berdoa, bukan untuk Damar, tapi untuk hatinya sendiri agar bisa memaafkan. Setelah sekian lama, Nisa akhirnya berbicara lembut kepada Damar. Aku tak bisa melupakan, tapi aku mulai belajar memaafkan. Damar menunduk, matanya berkaca-kaca, namun bibirnya bergetar menahan syukur. Ia tidak menjawab, hanya mencium tangan istrinya perlahan. Mereka duduk berdua di beranda rumah, ditemani suara jangkrik dan angin malam. Tak ada dialog panjang, hanya keheningan yang menyejukkan. Dan di sudut hati keduanya, Bu Ranti dan Pak Karta hadir dalam diam. Damar mulai mengajar anak-anak mengaji di mushola kecilnya. Ia tidak pernah meminta bayaran, hanya ingin menyebarkan ilmu yang pernah ia abaikan. Di sela-sela waktu, ia membersihkan makam Bu Ranti dan Pak Karta dengan tangannya sendiri. Batu nisan yang dulu kaku, kini terasa seperti halaman dalam hidupnya.
Ia berbicara pada mereka seperti masih hidup, menceritakan perubahan dalam dirinya. Aku belum pantas disebut baik, tapi aku tak mau kembali jadi diriku yang dulu. Doa-doa yang ia baca kini bukan permintaan, melainkan bentuk rasa syukur. Rumah tua itu kembali cerah, dindingnya dicat, dan halaman ditanami bunga. Warga mulai kembali menyapa Damar, meski beberapa masih dengan hati-hati. Seorang tetua kampung datang dan berkata, "Dosa besar tak bisa hilang, tapi bisa ditutupi amal baik." Damar mengangguk, lalu menjawab, "Saya akan terus menambal dinding yang pernah saya runtuhkan." Setiap sore, musola kecil tak pernah sepi dari anak-anak mengaji. Di antara mereka, Damar melihat masa lalu yang ingin ia perbaiki. Dan dalam setiap bacaan Al-Quran mereka, Damar merasa dibersihkan sedikit demi sedikit. Kisah Damar bukan untuk dihormati, tapi untuk diambil pelajaran. Bahwa amarah bisa menjadi pintu kehancuran jika tak dijaga dengan iman. Bahwa orang tua, terutama mertua yang menyayangimu, adalah titipan Allah yang harus dijaga. Bahwa air wudhu yang tenang, jangan sampai kau ganggu dengan emosi dan kesombongan. Damar tidak pernah kembali jadi orang yang dulu, tapi luka itu tetap menjadi pengingat. Dan pengingat terbaik adalah rasa sakit yang telah berubah menjadi cahaya. Cahaya yang menuntun bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang yang belajar dari kisahnya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil." Surat Al-Isra 24. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kebaikan kepada orang tua adalah pondasi keberkahan hidup. Dan siapa yang menyakitinya, maka ia tengah menggali lubang kesedihan yang dalam. Seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi tiang utama dalam kisah ini tentang bagaimana mulianya seorang ibu. Dan betapa berat akibatnya jika kemuliaan itu dihancurkan oleh tangan sendiri. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Taubat bukan hanya lisan, tapi tindakan dan penyesalan yang nyata. Damar telah menapaki jalan itu, meski tertatih. Dan Allah Maha menerima taubat, bahkan dari hati yang paling gelap sekalipun. Kisah ini mungkin berakhir, tapi maknanya terus berjalan. Ia hadir dalam setiap keputusan untuk bersabar, untuk tidak membalas kasar. Ia hidup dalam pilihan untuk memaafkan, meski hati pernah dihancurkan. Dan kisah ini menjadi cahaya kecil bagi siapapun yang pernah kehilangan kendali. Bahwa pintu kembali selalu terbuka, jika niat sungguh-sungguh. Dan bahwa setiap air wudhu tak boleh ditodai oleh amarah. Karena ia bukan sekadar air, tapi saksi keikhlasan dan cinta. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap orang tua kami. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara saat mereka merendahkan diri. Lembutkan hati kami sebelum azab menegur. Jadikan kami anak-anak yang berbakti, menantu yang menghormati, dan manusia yang tahu diri. Dan jika air wudhu pernah kami rusak dengan amarah, gantilah dengan air mata taubat yang tulus. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, sungguh, dari kisah ini kita belajar bahwa amarah yang tak terkendali bisa menghancurkan bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Ketika doa seorang ibu atau mertua tak lagi bisa terdengar karena kita mematikannya dengan kezaliman, maka yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak bisa ditebus, kecuali dengan taubat yang tulus dan amal yang nyata. Terima kasih telah menonton kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini membawa hikmah, membuka hati, dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menghormati, mencintai, dan menjaga orang tua, baik kandung maupun mertua. Jangan lupa untuk like, tuliskan komentar selawat di kolom komentar, dan subscribe channel Pasti Gampang. Dengan itu, teman-teman sudah membantu menyebarkan dakwah kebaikan, dan insya Allah akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.